Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syahadatan tunji qailaha min azabi yaumit talaq. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azzim wa sharrif ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man amana bihi wa ahabbahu wa ashtaqa. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepi. Belum pada ngopi. Ibu-ibu ayah, ibu-ibu ada. Buaya. Nah, kedengeran. Nah, tenang Bu. Terus, saya doakan yang jawab Allah selalu sehat walafiat. Berkah milik rezekinya, disoleh-solehahkan putra-putrinya, dilunaskan hutangnya. Kelihatan yang paling gede kan? Amin ya Allah ya Rabbal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadwatil mukarramin wal mukarramah. Wabil khusus guru kita Pangarsa Kesepuhan Ki Haji Marzuki, guru kita yang hadir Bapak Ki Haji Masturo, beserta seluruh guru-guru kita, baik ustadz dan ustadzah. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita selalu sehat walafiat. Orang tua kita, penasehat pembina Masjid At-Taqwa BCE Al-Mukarram Bapak Haji Wahyu, orang tua saya. Kemudian Bapak Ketua DKM Bapak Haji Gun beserta seluruh jajaran pengurus DKM, kita doakan mudah-mudahan dalam melaksanakan tugasnya selalu diberikan kelancaran Allah Subhanahu. Pertama-tama dan yang paling utama, maka kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah dan yang Maha Ghafur. Sholawat dan salam terlimpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selalu diakui sebagai umatnya Nabi dan mendapatkan syafaatul utma dari beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya ada amanah dari orang tua saya, Bapak Ketua DKM, sekarang 10.28. Kata beliau, ngajinya jangan lama-lama karena mau lama mau sebentar udah dirapat. Udah dirap? Ya pokoknya mah pahalanya udah dirap. Jadi mah jangan sekuton dulu. Karena kita sebentar lagi tidak akan terasa akan segera zuhur. Makanya saya mohon izin ingin menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Saya izin berdiri ya. Pertama, saya masih muda, yang kedua pegel bokong. Memang itu katanya sekarang badannya gojali. Ya, waktu saya pesantren badan saya itu kutilan, kurus tinggi langsing. Sekarang ketika sudah lama, hampir mau 9 tahun di Cibinong, jadi gojali, golongan jalma lintuh.
kebanyakan berkat. Alhamdulillah. Barusan saya berangkat dari Cibinong ke Relief Greenfield yang ada di Cileungsi arah ke Cibitung, itu jam 3 subuh. Ngisi pengajian sampai jam 6:30, langsung pulang ke Cibinong. Datang ke sini, nanti zuhur pun masih ada pengajian, malam pun masih ada pengajian di Sukaraja. Insya Allah besok ke Malaysia, itu juga kalau ada yang mengundang. Kalau ada yang mengundang, kalau nggak ada yang mengundang ngapain, orang Cibinong masih banyak. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW memperdalam rasa cinta kepada Rasul dan dengan meladani sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peringatan Maulid Nabi ini tiada lain kita adanya memiliki perasaan mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peringatan, ada perayaan. Mungkin kalau kita memperingati hanya sebatas peringatan, itu tidak jadi masalah, nggak pakai panggung juga. Jadi udah pakai panggung, mangsai ngangkutin pot bunga, bikin panggung, ada ban. Ini sebetulnya perayaan. Makanya kita doakan donatur yang sudah infak sedekah dalam pelaksanaan peringatan ini, kita doakan selalu diberkahkan oleh rezekinya. Peringatan boleh, walaupun tidak seperti ini. Hanya yang suka dimasalahkan oleh orang-orang itu adalah perayaan. Sebetulnya tidak ada jeleknya. Maka ketika kita melaksanakan peringatan ini, itu adalah tanda bahwa kita mahabbah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita sedikit ngajinya. Ibu-ibu gerak. Aduh sama saya juga ya. Ibu-ibu kelihatan di dalam, mudah-mudahan yang di dalam pada sehat semua. Bapak-bapak ini kelihatan ada yang lagi ngelamun, ibu-ibu pun lagi ada yang ngelamun. Ternyata ini orang-orang yang hadir di sini semuanya, kita semua bahagia, tidak terasa. Kalau di rumah kan pada ngelamun, datang ke sini kelihatan. Makanya bapak-bapak percuma, walaupun rumahnya bertingkat, mobilnya pun mengkilat, gajinya pun berlipat, tidur dan makan selalu nikmat. Bahkan kata Bapak MC, istrinya pun ada 4. Tapi kalau hatinya nggak tenang kelihatan. Ibu-ibu pun sama, ibu-ibu. Walaupun pakai kerudungnya Zoya, ada Zoya. Kerudungnya Elzata, ayah Bu Elzata. Ayah Bani, ayah Mama, apal aku. Apal aku. Warna, ayo warna. Ada. Itu yang kuning harganya 28, yang merah 36. Cirinya kalau saya hafal itu karena sering belanjain istri. Salah satu ciri suami sayang sama istri itu rajin belanjain istri, bener nggak? Nah, tuh ibu juga puas. Betul, sudah Pak, dengerin Pak. Percuma kerudungnya Zoya, Elzata, Rabbani, Umama. Punya mobilnya pun hebat Toyota. Laptopnya pun Toshiba. Itu zaman dulu HP yang bagus namanya Nokia. Kalau makan istiqomah pakai ikan nila, berasnya pun pilihan beras Sania. Kalau minum istiqomah pakai air minum Aqua, bahkan gelasnya pun Vicenza. Tapi kenapa ibu-ibu terlihat hatinya seperti merana? Kalau makan pun seperti tidak terasa. Oh, ternyata ada berita suaminya tergoda sama anak SMA. Makanya kelihatan aja juga nyender. Mohon maaf, bukan di sini, bukan. Makanya doanya di sini yang nyender mungkin sedang merenung. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi dengan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi ini semuanya alhamdulillah bahagia. Maka Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Enak gak Bu? Pak, enak gak Pak? Orang yang budak bilang gak enak. Udah
udah capek-capek, nikmatin. Tadi Qori enak kan? Ibu-ibu yang baca selawatan enak? Enak. Makanya ibu-ibu harus senang Pak dapat menantu punya Qori, punya putra kok suaranya hebat, apalagi hafidhah. Alhamdulillah. Di Tasik kebetulan saya orang Tasmahal City, Tasik Malaya City. Lama saya tinggal di Sukabumi 15 tahun. Sekarang di Cibinong baru 9 tahun karena dapetin jahe janda heran. Mohon maaf, di kampung itu ada seorang bapak-bapak namanya Abdullah Abbas. Di sini ada Pak Abbas? Nah, izin dulu, minjem dulu. Istrinya namanya Ibu Siti Komariah, disingkat dari Bu Kokom. Ada Bu Kokom ada? Kita ada Bu Kokom. Disingkat ngajodoh jadi Baskom. Alhamdulillah. Ini hebatnya, mohon maaf. Ini Bu Kokom ini punya menantu Qori, seneng. Kayak tadi sudah dipaham. Hebat gue. Sampai ketika ditanya oleh menantunya pakai Qori. Bu Kokom, pakai Qori ya. Mau kemana? Dijawab kebetulan Bu Kokom juga Qori'ah. Kayak tadi ibu-ibu di sini Qori'ah itu. Jang Ahmad saya mau ke toko. Pakai Qori lagunya. Makanya kalau ada yang baca Quran, jawab al. Tapi awas hati-hati, tidak semua seperti itu dibaca seperti Qori, padahal bukan Qori. Ini mah ada yang suaranya sedikit-sedikit bagus, jawab Allah. Jika mau Anda batuk, minumlah Qanidin. Kalau yang nggak tahu, Allah, itu bukan Qori. Saya waktu dulu pesantren dulu Tasik, di Cipasung sampai ke Sukabumi, itu kalau orang tua kakak saya itu senior saya suka nyandain. Jadi mas setiap dengar suara yang bagus dikiranya Qori. Dasar orang Sunda begini suka nyandain. Kuralang kuriling di pipir iman neangan kunci. Itu mah bukan Qori. Jadi kadang-kadang ada yang Qori itu Allah, itu udah tidak dulu bacaan Quran bukan. Kembali kasul, karena jangan lama-lama. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Surah Yunus ayat 58. Ucapkanlah oleh engkau Muhammad dengan karunia Allah. Biasa Bu, mohon maaf, ini efek kelaparan kayak gini nih. Makanya agak tegas suaranya. Nanti kalau Bapak Ketua DKM udah ngasih makan, biasanya agak lembut. Makanya sekarang kayak gini, makanya agak tegas kalau ceramahnya. Ucapkanlah oleh engkau Muhammad bifadlillah dengan karunia Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka merasa bahagia. Bahagia apa? Dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Shalawat dulu sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya. Sallallahu lama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Beres. Dalam terjemahannya
ya, wa khairum mimma yajma'un. Kita bahagia dengan diutusnya Nabi Muhammad, falyafrahu. Begitupun ngaji pun harus bahagia. Ibu-ibu di sini harus bahagia. Karena salah satu terbukanya ilmu itu kalau hati kita sedang bahagia. Coba kalau mikirin utang di rumah. Aduh, kayak kemarin lagi bikin SIM Covid. Aduh, kelihatan itu. Makanya orang punya duit sama orang gak punya duit sholatnya beda. Orang punya duit 20 juta di saku, sholatnya juga pedok, kata orang Sunda. Allah, wah, tuh 20 juta uangnya. Awas di sini, saya tahu di sini orangnya hebat-hebat, toleransinya tinggi. Kalau ada orang lagi sholat, ada yang gini, ada kan? Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada. Udah ada yang kayak gini. Allah, ada. Itu jurus Mahatma. Allah. Udah jangan banyak dilarang-larang, yang penting orang mau sholat. Ada yang gini. Allah. Ada. Boleh sekali, yang nggak boleh 2 kali. Itu mah golongan layang-layang. Kalau sekali boleh, yang nggak boleh gini. Allah. Tidur itu mah namanya. Ini kadang-kadang orang kalau lagi sholat tuh salah. Kalau orang lagi sholat jangan main dikit-dikit dibenerin, nanti kalau udah pulang. Gini orang yang bijaksana itu. Mohon maaf Bapak, Pak Haji, Pak Ustadz, Ibu. Tadi saya lihat Ibu Bapak itu sholatnya seperti ini. Barangkali saya tolong ajarkan. Mungkin saya itu belum paham. Tolong ajarkan saya. Enak Bu. Itu Pak ya. Jangan dikit-dikit gini. Salah. Jangan kayak gitu. Tapi kalau kita menegur orang itu dengan bijaksana. Ulangi. Beda dengan orang kalau sholat itu tidak punya duit. Aduh, apalagi Covid kemarin. Udah Covid lagi. Sekolah dan kerja maupun kuliah itu daring semuanya. Di kampung-kampung itu sampai belajar pun daring. Akhirnya ibunya pun ikut belajar jadi daring. Anaknya daring sekolah, ibunya pun jadi daring. Kebetulan yang akhirnya yang rame-rame itu ibunya. Kayak tadi alhamdulillah di sini ya ada ya belajar, kata orang Sunda namanya belajar melesam. Belajar itu langsung curhat sama bapaknya. Pak, si Dede nanti di At-Taqwa mau tampil puji-pujian, baca sholawat, kasih bekal. Oh, dikasihlah 50.000. Kurang Pak, kasihan, takutnya si Dede jajan. Padahal yang beri jajan itu ibunya. Di sini mah nggak ada. Maka orang yang punya duit ketika sholat dengan orang yang punya duit beda. Makanya ketika saya ditanya, emang tahu dalilnya? Saya tahu ad-dunya biduit, wama duit sakit, wafi duit gesit. Rawahu Ahmad Hidayat. Itu mah bukan hadis baik lagi, palsu gitu. Dunia itu pakai duit, tanpa duit orang itu mohon maaf. Aduh, kasihan lah. Ya, uang duit gesit, ada duit beda urusan. Makanya kata orang Sukabumi, bil mulus labil mulus mampus. Di sini mah insya Allah semuanya kaya-kaya berkah-berkah, amin ya Allah ya Rabbal. Kita merasa bahagia karena diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kita punya harta banyak, jabatannya pun hebat, hartanya di mana-mana, tapi kalau kita sedang mengaku sebagai umat Islam tidak pernah cinta kepada Nabi Muhammad, maka itu disebutnya mahabbah kadzib, dusta menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi saya yakin di sini ketika melaksanakan acara peringatan seperti ini, semua orang kompleks ini cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya jangan kecil hati, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kita infakkan insyaallah fa huwa yukhlifu, Allah akan ganti. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tadi surah Yunus ayat 58. Kita sedikit ngaji. Kebetulan saya di sini ngisi pengajian tafsir. Saya bawa sedikit bahasan tafsir, namanya Tafsir Ruhul Ma'ani. Juz ke-6 halaman 132 yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alusi. Di situ ada komentar Ibnu Abbas.
Ini Ibnu Abbas itu Bapak Ibu adalah profesor ahli tafsir. Beliau memberikan komentar terhadap surah Yunus ayat 58 tadi. Menurut Ibnu Abbas, wa qala Ibnu Abbas, annal fadla al ilmu wa annar rahmata Muhammadun sallallahu alaihi. Yang dimaksud fadlu di dalam ayat surah Yunus ayat 58 itu adalah ilmu. Makanya di sini awas, harus sayang sama orang tua, anak-anak, orang tua pun harus sayang sama anaknya. Jangan sedikit-sedikit mohon maaf ketika kita itu menitipkan kepada guru ngajinya dengan tangan kosong, kasihan. Apalagi guru ngaji itu bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan PNS, bukan. Mohon maaf, saya bukan sentimen, saya juga dosen politik. Kadang-kadang zaman sekarang kebalik. Di Tasik ada orang kayak gini, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Pak Ustadz, ibu bapak dari mana? Ini contoh, saya dari BCE Cibinong. Contoh. Pak Ustadz, saya mau menitipkan ini putra putri saya, mudah-mudahan dididik di sini jadi anak soleh-soleha, amin. Pak Ustadz, saya tidak akan bisa lama karena saya sibuk, suami saya juga sibuk. Begitu mau pamitan, si ibu teh bilang gini, Pak Ustadz ini ada sedikit rezeki. Kata Pak Ustadz, jangan, gak usah ngerepotin. Ustadz, pejabat bukan, PNS bukan, melihat kertas warna putih senang. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya jangan. Saya nggak mau repot-repot. Pas yang ketiga kalinya, jangan repot-repot ibu bapak. Kenapa nggak dari pagi? Pas begitu diterima, terima kasih ya bu bapak. Alhamdulillah, jazakallah khairon, kurang kasiro. Maksudnya kurang pak? Langsung begitu bu diterima, alhamdulillah dengan senang hati itu Ustaz. Mohon maaf, makanya saya suka kasihan teman-teman kita yang ada di kampung saya. Saya sering belusukan bu ke komplek-komplek, udah biasa di kota, udah biasa di pedalaman pun, di pelosok-pelosok sudah biasa. Begitu kata Ustaz, silahkan diminum dulu. Pak Ustaz, saya tidak akan lama karena Ustaz udah senang dapat amplop, alhamdulillah. Ini contoh. Kata Pak Ustadz, jangan dulu bu, tenang dulu, minum dulu. Ini ceritanya diminum dulu, tamu itu diminum. Nah gitu. Ini contoh minum dulu gitu ya. Bukan haus, tenggorokan kering. Oh iya lupa, kalau minum gak boleh sekaligus. Kenapa? Kata Nabi, takut sakit menyakiti kali lipat, kata orang Sunda. Takut nanti penyakit terhadap jantung. Jadi minumnya harus 3 kali, baru sekali ya. 2 tuh. 3, alhamdulillah. Ini saya lagi cerita. Saya kalau ngaji pelosok-pelosok Banten, Jampang, Garut, Tasik, Bandung, Sumedang, itu panggung gede, meja juga gede. Di meja itu Pak Haji, ya Allah, serba ada. Ada Sprite, ini mah di sana. Ada kopi, ada Fanta, Coca-Cola, larutan, kopi, susu, bajigur, ayam, ada semua. Di sini mah alhamdulillah rekonaah, ya. Air putih alhamdulillah. Ini mah di sana. Cuma kebetulan di sini mah ada air putih alhamdulillah. Konaah, makanya jadi orang harus konaah, menerima apa adanya. Akan di sini mah belum biasa, justru biasain Pak Haji. Mohon maaf. Ini mah kode. Udah kopi mau datang bawa tadi, tenang. Ini mah saya lagi cerita, kalau saya keliling panggung gede, itu mejanya gede kayak opal tuh. Serba ada itu. Bahkan yang paling hebat itu kasih dagang kelapa muda. Mantap beneran. Makanya biasanya ustadznya semakin semangat kalau ceramah itu. Tapi kalau ada air putih, ya itu biasa menandakan supaya saya ini harus punya hati seperti mata air. kelihatan ya. Beres. Ketika beres sudah diterima itu air minum sama tamu, ustadz itu masuk ke WC. Maksudnya bukan ingin buang air kecil, pengen tahu isi amplop isinya berapa. Kebetulan Ustaz kan bukan pejabat. Pas begitu dibuka, kencang, semangat. Bismillah.
Pas dibuka, ya Allah, 20.000 buat bayar listrik setahun, berbuka. Na'udzubillahimin. Mohon maaf, saya bukan sentimen, saya pun dosen. Cuma zaman sekarang orang kebalik. Anaknya itu minta sekolah itu, Pak, Mah, kata bu guru, bayar khusus bahasa Inggris sebulan. Berapa? Gopek bayar. Pak, kata bapak guru, kursus komputer sebulan bayar berapa? 700.000 bayar. Kata ustaz guru ngajinya, kata ustazah, Dek, Mak, cakep, cantik. Karena ini sudah akhir bulan, majelis taklim kebetulan mohon dibantu buat bayaran listrik. Berapa sebulan? 50.000. Langsung sampai ke orang tuanya. Mak, tadi kata bu ustazah, kata pak ustaz, tolong bayar listrik buat listrik sebulan berapa? 50.000. Dasar ustaz, materialistis. Langsung dimoli, bibir monyong 5 sen. Kan zaman sekarang mah kayak gitu ya. Saya dulu kalau ngaji di kampung, mohon maaf, saya udah dicabok, ditempeleng, dicubit sama guru. Nanti pas begitu pulang ke rumah, kenapa kamu nangis? Ditempeleng sama guru, keplok, ditampar lagi saya. Karena saya yang Coba sekarang kalau ada anak kayak gitu, dicubit, ditempeleng, pas begitu pulang ke rumah, kenapa kamu nangis? Tadi sama Pak Ustadz ditempeleng, ambil samurai, kita berantem sama ustadznya. Zaman sekarang gitu. Na'udzubillahimin. Kembali ke aslul kalam. Kalau kita sayang sama ilmu, wa min ta'zimi ilmi, ta'zimul ilmi wal ustad wa ma yata'allaqu bih. Di antara orang-orang yang selalu mengagungkan ilmu itu, yaitu dia tuh cinta mengagungkan ilmunya, gurunya beserta keluarga-keluarganya. Makanya kalau kita menitipkan kepada guru ngaji, kita harus mengerti karena mereka ini adalah bagian dari saudara-saudara kita. Kasihan karena sudah capek mengamalkan ilmu agama. Makanya mohon maaf, ilmu itu memang mahal. Ini kayaknya kode. Jangan lama-lama, takut keburu shock kedinginan. Beres. Maka di dalam tafsir tadi menafsirkan surah Yunus ayat 58, kata Ibnu Abbas, annal fadla al ilmu. Yang dimaksud dengan fadlu di situ adalah ilmu. Maka orang tidak akan ada yang pernah hidupnya sengsara karena dia punya ilmu agama. Itu saya waktu dulu pesantren, ya Allah, ada yang bilang saya ini katanya mendesuk masa depan suram. Tapi alhamdulillah, kata siapa masa depan suram. Ketika saya sekarang terasa, waktu saya ngajarin anak-anak santri saya, santri madesu, masa depan sukses. Jangan suka menghina sama orang-orang yang sedang mencari ilmu. Tidak akan ada judulnya orang yang punya ilmu itu hidupnya sengsara. Kenapa? Karena Allah berjanji dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini janji Allah nih. Bu, enak bu suaranya. Alhamdulillah gini-gini. Saya dulu pernah jadi juara MTQ juga. Alhamdulillah. Sekabupaten banyak. Alhamdulillah. Itu sekabupaten ibu pesertanya 100 orang. Cuma alhamdulillah Allah kehendaki yang 1 orang sakit, yang 98 gak datang. Makanya udah aja saya beli piala sendiri. Alhamdulillah. Emang saya dulu waktu di Sukabumi saya kori. Tapi saya tidak pernah berani ceramah karena saya menghormati guru saya. Ternyata kata guru saya, walaupun kamu seorang santri, orang kampung, tapi didoakan semoga ilmu dan rezekinya harus kotak. Walaupun orang kampung. Makanya tidak ada ceritanya orang yang punya ilmu itu bangsa, gak ada. Saya bilang sama istri, Ma, sekarang udah tanggal bulan Maulid, beras tolong jangan dimasak-masak. Karena setiap ngaji saya dapat beras, dapat nasi, alhamdulillah. Makanya di sini paling pengertian, saya tahu Pak Haji Yayatku. Katanya kalau mau pulang nanti jangan lupa dibawa, gitu hebat. Iya. Memang ngaji mah harus bikin seneng orang. Ibu-ibu kan kalau ngaji sama bapak kan seneng kan. Nah nanti pas begitu saya mau pulang harus dibalas, saya juga harus bikin seneng.
Di antaranya bawa parcel, cuma mau mah nggak boleh. Cuma kalau minta mah nggak boleh, kalau dikasih terima. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Orang yang berilmu itu tidak akan pernah jadi orang-orang yang miskin. Laisa syai'un a'azzu minal ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih hebat, lebih mulia minal ilmi daripada ilmu. Yang kedua, kata Ibnu Abbas menafsirkan surah Yunus ayat 58, wa annar rahmata, yang dimaksud rahmat situ adalah Muhammadun sallallahu alaihi, diutusnya Nabi besar Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada, shalli iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Itu sholawatan. Bu, insya Allah Bapak Ibu orang yang rajin sholawatan hatinya akan selalu bahagia. Amin. Makanya tadi ibu-ibu hebat, begitu naik panggung semuanya pada ceria. Langsung baca pakai band kepret. Kalau santri itu namanya band kepret. Itu namanya band kepret. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabb alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Apa sih kunci rahasia sholawat? Saya kasih tahu rahasianya. Nabi bersabda, man asurat alaihi hajatun, siapa orang yang sedang kesulitan dalam hajatnya, fal yuksir bis sholati alaiya, fal yuksir bis sholawati alaiya, perbanyaklah baca sholawat kepadaku, kata Nabi. Apa sebabnya? Fa innaha takshiful humum wal humum wal qurb wal ahzan. Dengan kita belantara banyakin baca sholawat, insya Allah hati kita akan dibahagiakan, disenangkan, kesedihan kita akan dihilangkan, pusing kita akan dihilang. Apalagi yang kedua, wa tukasirul arzaqo, rizki kita akan diberkahkan, amin. Yang ketiga, wa taqdil hawaij, semua hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Makanya sholawat, baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, jangan lama-lama, ngajinya sebentar saja. Apa tujuan Nabi diutus ke muka bumi? Innama, tadi Pak RW hebat, alhamdulillah. Makanya senang di kita mah punya RW hebat, alhamdulillah. Innama bu'istu liutammima makarimah. Kata Nabi, pastinya kami diutus ke muka bumi ini tiada lain hanya untuk menyempurnakan Tapi Nabi punya sebuah kabar gembira oleh Allah. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidak semata-mata kami mengutus kepada engkau Muhammad, tiada lain hanya sebagai menjadikan rahmat untuk seluruh alam. Maka tadi kata Nabi, kata Allah dalam surah Yunus, wa annar rahmata, salah satu yang dimaksud rahmat di dalam surah Yunus ayat 28 adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka salah satunya adalah kunci utamanya akhlak. Ajarkan anak didik kita untuk akhlak. Akhlak itu ada yang zahir, ada batin. Kalau akhlak zahir sudah biasa, dari mulai tutur kata, dari mulai bahasa, dari mulai perilaku, itu sudah biasa. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak juga harus mengajarkan dan diajarkan oleh orang lain dan diterima oleh kita tentang akhlak batin. Apa akhlak batin itu? Nabi menyampaikan kepada sahabat namanya Uqbah. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Hei Uqbah, mau gak kamu aku beritahu tentang akhlaknya penduduk langit dan bumi, dunia dan akhirat yang paling utama? Mau ya Rasul? Mana di antaranya? Sil man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Yang pertama kata Nabi,
satu, yang gampang diucapkan sulit dikerjakan satu, menyambungkan tali silaturahmi kepada orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Ini sulit Pak, sulit Pak, Bu, sulit, Masya Allah. Walaupun sulit, kita harus usaha mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Maka apakah kita tidak malu? Nabi itu selalu menyambungkan tali silaturahmi, bahkan mengajarkan kepada kita, man arada ayyun satolahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi arsarih falyasir rahimah. Kata Nabi, siapa orang yang bermaksud supaya rezekinya diberkahkan, usahanya dilancarkan, hajatnya dikabulkan, maka falyasir rahimah, hendaklah menyambungkan tali silaturahmi. Insya Allah Bapak Ibu, dengan kita kumpul di sini, silaturahmi tazidu fil umri wa rizki. Dengan perantara silaturahmi, usia dan rezeki kita diberkahkan Allah Subhanahu. Makanya saya tidak merasa sebagai tamu ke sini. Saya ingin merasakan dianggap sebagai keluarga di tengah-tengah keluarga ini. Saya tidak mau sedikit pun dianggap sebagai tamu. Kenapa demikian? Ada ancaman Nabi kepada orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahmi. Kata Nabi, tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Ini mah kadang-kadang gimana? Sama orang lain baik silaturahmi, sama keluarga tidak pernah datang. Naudzubillah min. Satu, sulit itu, gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Ini dulu nasihat abah saya waktu di Tasik, waktu saya masih SD kelas 5. Cuma dulu saya nggak perlu dalil. Memang mohon maaf Pak, kadang-kadang kita tuh kalah sama orang kampung. Kalau di komplek, kalau di kota dikit-dikit, mana dalilnya? Mana dalilnya? Udah dikasih dalilnya, udah disebutkan dalilnya, nggak diamalin. Tapi orang kampung tidak sedikit, orang-orang awam tidak paham dalil, tapi action dan implementasi dijalankan, benar kan? Contoh, saya kasih contoh. Di Quran itu ada surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ismi. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam perilaku kebaikan dan mengajarkan kepada ketakwaan. Di kampung itu ada orang yang bikin rumah atau renovasi. Bareng-bareng semuanya bantu bikin rumah. Coba di kota. Apalagi masjid kalau di kampung. Kalau di kota jangankan rumah, masjid pun boro-boro orang yang pada bantu-bantu. Kenapa? Alasannya sudah bayar tukang. Kadang-kadang kita kalah Pak. Ustadz kan tetap kalau ceramah itu harus pakai dalil. Benar, saya paham. Al-kalamu bila dalilin lam tusma. Ngomong tanpa didasari dalil jangan didengar. Tapi maksud saya, jangan sebatas kita ngomong doang, tapi yang penting mah implementasi atau action. Yang sedikit-sedikit saya paham lah, karena saya dosen kebijakan publik. Ada proses penyusunan kebijakan publik, ada implementasi kebijakan publik, ada formulasi kebijakan publik, ada evaluasi kebijakan publik, ada akuntabilitas kebijakan publik. Hebat nih Ustaz katanya. Karena saya dulu pesantren, tapi kuliahnya di politik. Itu kadang-kadang kita cuma ngomong, kata orang begini, hei ibu-ibu, bapak-bapak, sedekah, infak sedekah, dirinya kopet, dirinya bel. Makanya naudzubillah min dzalik. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita infak sedekah ke masjid, apakah harus disebutkan nama atau hamba Allah? Terserah, mau disebutkan atau tidak pun nggak apa. Yang penting niatnya Ini mah kadang-kadang gimana Pak Ketua DKI ngumumin, Pak Haji Anu 100.000, Bapak Haji Anu 1 juta. Ada orang yang iri sama kita. Hei, nyolek sama temennya. Tahu nggak? Tadi itu Pak Haji Ayat ngomongin kayak gitu, nggak boleh itu dia. Pas yang ketiganya, hamba Allah 20 juta. Dia nyolek lagi ke temennya. Kamu tahu nggak? Itu hamba Allah saya. Naudzubillahimin. Mau disebutin nama silahkan, hamba Allah pun. Yang terpenting hati kita ikhlas. Pertama. Yang kedua, contoh, di kampung tuh orang-orang kampung nggak paham yang namanya dalil tentang memuliakan tamu, bener nggak? Kita mah paham hadisnya, saya juga paham. Hadis sanadnya dari Abi Hurairah riwayat Imam Bukhari.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang mengaku dirinya iman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah muliakan tamu. Ini mah ya Allah, orang-orang Islam ngakunya orang Islam tapi tidak pernah mau kedatangan oleh saudaranya orang Islam. Makanya beda sedikit. Apakah kita tidak malu oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu terkenal Khalilullah, kekasih Allah, yang disebut dengan ulul azmi, tingkatan sahabatnya sudah paling tinggi. Kemudian Nabi Ibrahim dikenal dengan sebutan ikramud duyub, Nabi yang selalu muliakan tamu. Nabi Ibrahim itu kalau mau makan nanya aja ke tetangganya, udah makan belum? Yuk makan yuk, bareng yuk. Makanya beda sedikit Nabi dengan kita. Nabi Adam dengan kita beda sedikit. Nabi Adam dosanya sekali, tobatnya berkali. Beda sedikit sama kita. Dosanya berkali-kali, tobatnya punya dosa juga nyengir. Itu kita, khususnya saya. Nah untuk bilahimin beda dengan Nabi Ibrahim terkenal kalau mau makan ngajak tamunya. Makanya Nabi Ibrahim tidak akan pernah mau makan sebelum ada teman makan. Kalau kita beda, tidak akan pernah mau makan sebelum tamu pulang. Nah untuk bilahimin, ini mah saking pelitnya nih. Apa susahnya ngajakin makan? Datang Pak RT sama Pak RW datang ke rumah. Bukain tuh pintu tuh, Mah. Bukain pintu. Suaminya teh nungguin. Mah, lama apa sih? Iya kan ini Pak RW Pak RT. Ngapain? Nganterin surat buat pilkada. Lama amat, sebentar aja. Emang kenapa Pak? Udah lapar. Saking kikir namun tuh bilahimin. Tapi orang kampung Pak mengajarkan kepada kita, kalau ada tamu suguhin ikan cuek. Ini contoh. Nggak punya ikan cuek orang Sunda, suguhin cau pisang. Makanya di sini pisangnya kayaknya dimasukin parcel sama Pak Haji Ayat di sini. Belum kelihatan di sini. Cuek, cau, yang ketiga cair, minimal air. Kenapa? Saking kita harus memuliakan fal yukrim dhaifah, memuliakan tamu. Jadi nggak peduli, nggak usah lah pakai dalil-dalil. Yang penting mah action. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah itu memberikan contoh lebih hebat daripada cuma sebatas ngomong. Beres. Yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga, terakhir, kata Nabi sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Wa ta'fu amman dhalamaka, memaafkan kepada orang-orang yang suka zalim kepada kita. Tadi yang pertama bersilaturahmi, menyambungkan silaturahmi kepada orang-orang yang suka memutuskan kepada silaturahmi kepada kita. Yang kedua memberi kepada orang yang suka kikir kepada kita. Yang ketiga memaafkan kepada orang-orang yang suka zalim kepada. Makanya Nabi selalu mengamalkan perintah Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah seorang pemaaf dan juga serulah akan kebajikan serta hiraukanlah orang-orang yang bodoh. Ada pertanyaan, Ustaz, kenapa orang bodoh harus dijauhi? Buka tafsirnya Al-Kabir. Tafsir Al-Kabir karya Asy-Syaikh Fakhruddin Ar-Razi itu disebut dengan sebutan Mafatihul Ghaib. Di situ disebutkan Bapak Ibu, wa'rid 'anil jahilin. Orang bodoh itu pertama, secara zahiriyah kalau dirinya bodoh tentang ilmu wajib kita didik, wajib kita berita. Tapi tidak sedikit orang ngakunya pintar, Ustadz Kiai Haji Habib, gelarnya pun profesor doktor dari BCE sampai Stadion Pakansari Ciki Panjang. Tapi dirinya dengan kepintarannya, dengan jubah agamanya, selalu ngomongin orang, ngadu domba orang, provokasi orang, selalu memfitnah orang, selalu mengkambing hitamkan orang. Maka kata Allah dalam surah Al-A'raf, wa'rid 'anil jahilin. Orang kayak gitu jauhi. Awas nih, kita kasih Quran ini. Makanya tetap yang pertama jadilah seorang pemaaf. Ini mah gimana? Kadang-kadang ada orang kalau misalkan sudah datang 1 tahun sekali Idul Fitri, mukanya kemana, tangannya kemana? Maafin gue ya, tangannya ke kanan, mukanya ke depan. Ini kadang-kadang orang Sunda begini Bapak Ibu. Maafin saya ya, dari ujung rambut sama ketombe-ketombenya sampai ujung kaki dengan kuman-kumannya. Tolong dimaafkan, pintu satu
tolong dimaafkan saya sebesar-besarnya, tapi besok kita bikin lagi, begitu. Nah, untuk bilangin. Yang kedua tadi Pak, agak sulit, yaitu kita memberi kepada orang yang suka kikir kepada kita. Kalau kita memberi kepada orang yang suka baik, udah biasa. Karena perintah Nabi, fa'ahsin liman ahsana ilaika. Berbuat baiklah engkau kepada orang-orang yang suka berbuat baik kepada. Tapi ada yang lebih hebat. Wa tu'ti man haromaka. Memberi kepada orang yang suka kikir kepada. Apalagi di sini orangnya semuanya hebat-hebat, sedekahnya hebat-hebat, infaknya hebat. Mudah-mudahan semua infak kita diterima oleh Allah Subhanahu. Ini mah jangan kayak gini. Terakhir ya, di Tasik ada ustaz yang menjelaskan surah Ali Imran ayat 92, Bu. Kata Allah, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Kalian tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebajikan sebelum kalian menginfakkan, mendermakan sebagian harta yang kalian cintai. Bilang, kata Ustaz begini, ibu-ibu, jadi kita kalau ingin dianggap sebagai hamba Allah yang dicintai oleh Allah, maka harus sedekahkan sesuatu yang kita cintai. Tidak lama kemudian rumah Ustaz nempel dengan masjid. Istrinya sedang nyuci piring di dapur. Assalamualaikum. Udah ketahuan itu baca salam tukang minta-minta. Karena yang baca salam itu ada 5. Pertama baca salam qori tadi. Kenapa qori itu kalau baca salam itu suka pelan-pelan? Karena untuk menetralisir suara dan nafas. Yang kedua ada yang kayak gini, Assalamualaikum warahmatullah. Itu Pak tadi Bapak Ketua DKM sama Bapak Ketua RW sambutan. Yang ketiga gini, Assalamualaikum. Udah ketahuan itu salamnya Kiai Ustadz mau ceramah. Tapi ada yang keempat, salamnya hebat. Waalaikumsalam. Itu mah Pak RT. Emang Pak RT mah kalau bangunin roda harus kayak gitu. Kita doakan mudah-mudahan Pak RT di sini yang hadir selalu sehat walafiat. Amin. Emang kalau bangun orang roda kayak gitu, tok malam minggu. Waalaikum. Waalaikumsalam. Pak RT ada apa? Roda. Gitu. Coba kalau kayak gini, tok. Waalaikum. Waalaikumsalam, ada apa Pak RT? Ronda. Aduh lebay. Nanti gimana kalau ada bangsa? Izin Pak RT mau ngerampok, gitu. Tapi kalau Pak RT-nya hebat, hebat itu. Yang kelima ada yang baca salam gitu. Assalam. Udah ketahuan. Itu yang baca salam dari PCE sampai Stadion Pakansari saking panjangnya. Ketahuan itu baca salam yang tukang minta. Dijawab oleh istrinya. Waalaikumsalam. Ada apa Bapak, dari mana? Saya dari Cibinong. Ada perlu apa? Barangkali ibu punya uang, punya makanan, saya belum makan dari pagi. Ini istrinya ingat, tadi suaminya menjelaskan surah Ali Imran ayat 90 bahwa kita kalau ingin dicintai oleh Allah harus sedekah sesuatu yang dicintai. Langsung masuk ke kamar. Kebetulan suaminya baru belanja sarung BHS dari Empang. Nih sarung BHS nih. Ini bukan dia, tak harus dinikmat, alhamdulillah. Karena kalau Ustadz punya BHS berarti dikasih sama yang meninggal. Saya mah di sini alhamdulillah saya nunggu tenang dari orang tua saya pakai Marjuki tenang. Makanya nanti atau Bapak RW tenang lah, tenang ada BHS di rumah. BHS mah mahal Makanya gini Bapak Ibu dari DKM jangan pelit sama Ustadz, kasihan. Ini mah udah setahun sekali dikasih hadiah BHS cap gajah depan. Aduh, ya Allah kasihan. Udah Ustadz tidak punya gaji. Sekali-kali mah setahun sekali mah kasih BHS yang murah ya, yang gope ya. Kalau ini alhamdulillah 1,5 juta. Makanya tadi saya udah bilang ke Pak Hajaya tenang, sarungnya udah 1,5 juta. Pakai kendaraan kebetulan pertama. Lalu sebelah ini. Kemudian dikasih duit cepet, terus dikasih makan. Dikasih sama orang tua yang minta-minta nih Pak, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak. Apa kata orang yang minta-minta? Bu, makasih ya. Mudah-mudahan ibu dan Bapak selalu berkah, selalu sehat walafiat. Itu kode Bu. Kalau kita pengen didoakan banyak sama orang lain, sedekah pun harus Ini mah di mana-mana, tulis goceng, astagfirullahaladzim ya Allah. Gak seimbang sama doa kayak gitu mah. Pulang tuh yang minta-minta, suaminya datang. Assalamualaikum, beres haji. Waalaikumsalam, Papa mau makan dulu, mau minum dulu. Enggak mau ke air.
Pas begitu keluar dari air masuk ke kamar, teriak langsung, "Ma!" Dasar istri ustaz soleha. Iya Pak. Nah itu ciri ahli surga Bu, dengerin. Jadi mah kebalik zaman sekarang mah. Suaminya manggil satu harkat, dijawab satu harkat. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ma, apaan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi kalau orang yang soleh kayak gitu, suaminya bentak-bentak, istrinya jawab, iya Pak. Oh itu ahli surga insya. Ini karena istri Ustaz jawabnya gitu. Ma, lihat gak di kamar sarung BHS? Di mana? Di meja. Baru beli dari Empang mahal 2 juta. Oh, tadi Pak dikasih sama yang minta-minta, terus dikasih duit sepe, terus dikasih makanan, terus ngedoain kita Pak. Mama ngapain dikasih sama yang minta-minta? Kan kata Papa tadi ngaji di masjid, bahas surah Ali Imran ayat 90. Kalau kita ingin dijadikan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, harus bersedekahkan sesuatu yang kita cintai. Apa tanggapan suaminya? Itu mah buat orang lain, goblok. Ini Bu contohnya Pak, lisanul hal arsahu min lisanin. Ternyata dakwah itu yang sulit itu memberi contoh daripada hanya sebatas. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi, hasbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Maksud hati ingin guru tapi apa daya tangan tak sampai. Maksud hati saya ingin ceramah sampai asar tapi apa daya di perut udah kerubuk-kerubukan. Buah tomat, buah betui tamat. Saya doakan dan kita doakan mudah-mudahan. Yang pertama yang sudah infak, para donatur, warga di sini yang sudah infak buat keselenggaraan acara dan juga kepada Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan rezekinya selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang sedang memiliki hajat mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah. Putra putri kita mudah-mudahan jadikan anak yang soleh dan solehan. Sabiqin ma'as sabiqat, yang belum diberikan keturunan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera diberikan keturunan. Apapun jenis usaha kita, kasar ikhtiar kita, baik yang guru ngajinya, gurunya, dosennya, pedagangnya, pejabatnya, sipil maupun militernya, buruhnya ataupun pensiunannya, mudah-mudahan semua pekerjaan kita selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan iman Islam, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari musibah, jauhkan dari wabah, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari fitnah, baik fitnah dunia maupun fitnah akhirat, jauhkan dari orang-orang yang hasud, yang iri, yang zalim. Mudah-mudahan kita ketika suatu saat nanti nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk al-fakir. Wallahu yaqdi bihi batin wafirah li wa lahu fi darajatil akhirah. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.